Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, pertek apa itu pertek ya. Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan presiden. Semua yang mengelola tambang sadar bahwa Anda ini hidup di dunia yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jaga lingkungan tambang, jaga proses penambangan, jaga bumi kita semua. Kalau tidak, disaster is waiting to be happen for kita ini semua. Pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Melarang itu bukan seterusnya ya. Untuk sementara kegiatan produksinya di stop dulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya. Dan Manyaifun, mereka wajib menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Menteri Bahlil, tapi kemudian karena ini dihalang-halangi, mereka sudah masuk ke dalam, ternyata zong. Mereka ke dalam itu tidak menemukan Bahlil dalam hitungan detik. Hari ini menipu rakyat Indonesia, rakyat Papua, rakyat Papua. Halo para pejabat tinggi negara, otak kalian di mana ini? Masalah Raja Ampat ini, otak kalian ditaruh di mana? Saya kerja di Raja Ampat itu 8 tahun. Saya 8 tahun saya kerja di 4 tahun di YC dan 4 tahun saya di Pulau Bekuan. Saya kerja di resort pariwisata. Dan ada satu pengalaman. Ini buat pemangku-pemangku pejabat-pejabat tinggi ini, ada satu pengalaman ini. Ketika saya baru masuk pertama kali di Pulau Raja Ampat, tepatnya di Pulau Bekuan itu, saya tidak tahu ketika itu waktu saya masuk dari kota Sorong menuju ke Raja Ampat, saya buang puntung rokok itu lewat speedboat. Saya harus disuruh loncat untuk berenang ngambil puntung rokok tersebut, itu demi untuk menjaga kelestarian Raja Ampat. Tapi Anda sudah merusak seperti ini. Otak kalian di mana? Ini adalah kekayaan Indonesia yang wajib kita rawat. Tapi kalian tidak punya otak dan hati nurani. Karena ini pengalaman saya, hanya sekedar puntung rokok saja saya disuruh loncat ke laut, berenang mengambil puntung rokok. Dan disuruh ngambil, ditaruh di saku, kemudian disuruh cari tempat sampah ketika nanti sudah di daratan. Itu pengalaman saya di Raja Ampat. Tapi kalian sudah merusak, kalian tidak punya hati nurani. Ingat itu, para pejabat tinggi yang sudah tidak punya moral dan adab, yang menghancurkan negeri ini. Lewat kepentingan golongan kalian, untuk kekayaan kalian pribadi, bukan untuk rakyat. Raja Ampat ini baik-baik saja, dan kami ini anak-anak putra daerah asli daerah Pulau Gad yang kita selama ini. Jadi perlu diketahui bahwa Gad itu aman-aman saja, aman saja. Tidak ada pencemaran apa-apa, kita pokoknya baik-baik saja, Nen. Perempuan pesisir. Pesisir jaya, perempuan pesisir jaya, kecap pesisir jaya, kecap berita bohong. Tidak ada. Baik-baik saja. Perempuan pesisir. Perempuan pesisir. Kita mancingnya ke dekat saja masih dapat ikan puluhan kilo. Saya
Bapak bilang sama datang. Aman. Jasi. Lanjut. Mana sama itu? Bagi janur sama itu. Halo Bapak Gubernur. Nah, kemudian pada tahun 2017 Pak Jokowi mengeluarkan SK izin operasi produksi. Di era Pak Jokowi barulah tambang tersebut beroperasi penuh. Tentunya ya, penambangan ini karena sudah di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah diterbitkan studi kelayakan, sudah ada izin lingkungan, ya kan? Sudah ada semua. Kemudian di era Megawati ada dispensasi, di era Bapak Soeharto pun sudah ada tanda tangan kontrak karya. Pak Jokowi hanya melanjutkan. Kenapa presiden-presiden sebelumnya menyetujui penambangan di GAK ini, Pulau GAK? Kenapa menyetujui? Sekarang teman-teman pikir saja, negara kita ini punya banyak kekayaan. Negara kita ini tidak mau membebani rakyat untuk pajak. Negara harus menghasilkan sesuatu untuk pembangunan, untuk penyelenggaraan negara, untuk membayar DPR, membayar presiden, membayar menteri, membayar PNS, untuk memberikan subsidi, membangun, menjalankan program-program kerakyatan. Dari mana duitnya? Mau minta turun dari langit? Atau memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia? Tentu memanfaatkan kekayaan. Makanya sejak era Bapak Soeharto, mengizinkan dilakukannya pertambangan. Keluar ke izin-izinnya, karena dilihat memang di Pulau GAG ini banyak nikelnya, terbesar di dunia. Ini jadi incaran kalau nggak kita olah sendiri, ngerti nggak? Kekayaan kita ini udah diincar. Jadi kalau sekarang dikelola oleh anak bangsa, apalagi ini ada aneka tambang, ya di bawah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau dulu dijalani oleh orang asing, sekarang sudah diakuisisi oleh PT GAK. Perusahaan dalam negeri, bukan orang asing lagi. Bagus itu, ada perkembangannya. Bahwa nanti keuntungannya tidak lagi 7525. Ya kan? Ada perubahan-perubahan, keuntungan di situ. Yang tentu akan menguntungkan Indonesia. Sekarang teman-teman bisa menikmati internet murah. Sekolah bisa gratis. Teman-teman sakit, rumah sakit. Bawa kartu BPJS aja, nggak perlu bawa duit 1 gepok. Kalau dulu mesti bawa duit 1 gepok untuk berobat. Misalnya sakit jantung mau di bypass, harus duitnya ratusan juta. Sekarang tunjukin aja BPJS, gratis. Orang mau kemo, kanker, gratis pakai BPJS. Itu dari mana duitnya, kenapa bisa gratis? Emang ada dokter yang nggak dibayar, mau nggak dibayar gitu? Duitnya dari negara dari mana? Dari BUMN. Itu loh. Jadi jangan emosi dulu, ya. Pelajari pelan-pelan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa presiden-presiden menginginkan penambangan? Ya iya, harus kita buru-buru tambang itu kekayaan kita. Kalau nggak diincer sama orang asing, ntar ada aja orang asing yang ingin menguasai itu, ada aja nanti. Tim-tim sudah diambil orang di era Habibie, sudah lepas dari Indonesia. Mau Papua lepas, makanya dikelola kekayaannya. Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau, dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa, namanya Luhut Panjaitan. Waduh, dialah yang mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut, dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya, sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Ini saya buka, dan belum lagi ada penyelundupan yang 5,7 juta ton itu. Karena kalau barang itu dilarang, pasti ada pasarnya kan? Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia, ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol, karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022.
Dan ternyata bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya, mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Sebenarnya Indonesia ini maunya apa sih? Bangka udah dirusak, Kalimantan ya kalian tahu lah itu, Kepulauan Riau juga begitu. Sekarang mau ngerusak surganya Indonesia Raja Ampat. Besok-besok orang udah nggak tahu lagi Raja Ampat, taunya cuma Bali doang. Katanya sih industri pertambangan ini akan menunjang perekonomian Indonesia, tapi tingkat hidup atau kualitas hidup masyarakat Indonesia ya gitu-gitu aja. Yang meningkat kualitas hidup pejabatnya. Katanya mau menuju Indonesia emas. Kalau kayak gini menuju Indonesia rusak, sorry. Gue penasaran deh sama list orang-orang di atas sana. Kota mana lagi nih yang mau kalian capai, yang mau kalian tuju? Kota mana lagi yang kaya raya yang mau kalian curi? Penasaran gue. Lucu berita ini, katanya pemerintah sekarang itu mau merusak Raja Ampat dengan tambang. Padahal sejak 1998 tambang itu udah ada. Jadi tuh transisi dari Orba ke reformasi. Diam-diam tambang itu udah melewati 5 presiden setelah Bapak Soeharto. Dan baru di pemerintahan Pak Prabowo inilah tambang itu direview. Antara mau dilanjutkan atau direm. Dan di salah satu presiden yang 5 tadi, itu justru ada momentum di mana investasi tambang itu memang kerannya dibuka besar-besaran. Zaman reformasi itu, semangat-semangatnya orang buka keran, tapi lupa nutup kerugian jangka panjang. Tambang masuk, investasi asing banyak. Pokoknya sampai lupa lah ngontrol lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah pemerintah yang saat ini itu bukan merusak atau menambah masalah di persoalan Raja Ampat ini, tetapi sedang mereview warisan yang nggak pernah direview. Dan ini bukan pencitraan, karena mereka itu rela dikritik, difitnah sama kompor-kompor yang ada di luar yang memanfaatkan situasi, ya kan? Ini tuh tanggung jawab sejarah, paham ya? Kisruh dan polemik terkait dengan aktivitas pertambangan nikel yang ada di kawasan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Ini tentu menjadi salah satu berita yang paling viral belakangan ini karena aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat itu bukan hanya menimbulkan polemik, tapi dikhawatirkan akan mengganggu dan bahkan merusak ekosistem yang ada di sekitar Raja Ampat. Padahal kita tahu Raja Ampat itu adalah salah satu destinasi wisata yang paling mantap bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Bahkan beberapa waktu yang lalu, persisnya tahun 2023 misalnya, UNESCO menetapkan Raja Ampat itu sebagai Global Geopark. Yang itu artinya bahwa Raja Ampat itu kemudian dijadikan sebagai kekayaan dunia yang mesti dilindungi dari ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Bahkan kita tahu National Geographic ya tahun 2024 memasukkan Raja Ampat sebagai salah satu dari 25 destinasi dunia. Ini destinasi dunia untuk tahun 2025. Aktivitas tambang nikel di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi 12 DPR RI, Irsan Sosiawan Gading, menegaskan bahwa setiap kegiatan tambang harus tunduk pada prinsip keadilan, ekologis, dan perlindungan masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi, termasuk pertambangan, harus senantiasa tunduk pada prinsip keadilan ekologis dan perlindungan masyarakat sekitar, ujar Irsan dalam keterangannya. Ia pun mendukung langkah Kementerian ESDM yang menghentikan sementara operasi PT Gak Nikel dan melakukan verifikasi lapangan. Menurutnya, langkah itu penting agar aktivitas tambang berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Irsan menyebut bahwa Raja Ampat bukan hanya kaya akan sumber daya mineral, tapi juga menjadi salah satu kawasan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Wilayah ini dikenal sebagai bagian dari Coral Triangle dan menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang. Raja Ampat adalah warisan ekologi global. Jika rusak, dunia akan kehilangan salah satu pusat kehidupan laut paling penting yang pernah ada, tegasnya. Selain aspek ekologis, legislator Nasdem itu menyoroti potensi ekowisata, riset kelautan, dan konservasi berkelanjutan yang dimiliki Raja Ampat. Ia menilai nilai jangka panjang dari sektor tersebut jauh lebih besar dibandingkan keuntungan sesaat dari industri tambang.
Hilirisasi nikel dalam kerangka pertumbuhan ekonomi nasional memang penting. Namun, Raja Ampat tidak bisa diperlakukan seperti wilayah pertambangan biasa. Ada nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang yang harus diperjuangkan, jelasnya. Diketahui, Komisi 12 DPR RI membidangi sektor energi dan sumber daya mineral atau ESDM, lingkungan hidup, serta investasi. Komisi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Irsan juga mengapresiasi respon cepat Kementerian ESDM terhadap aspirasi masyarakat dan masyarakat sipil terus dibuka. Masukan dari masyarakat sipil harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Pemerintah dan DPR harus membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik, katanya. Ia berharap evaluasi terhadap tambang di Pulau Gak bisa menjadi model penataan ulang pengelolaan sumber daya alam yang adil, berbasis hukum, dan ramah lingkungan. Evaluasi ini dimaksudkan agar pengelolaan pertambangan nikel sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tentu saja harapannya menjadi pertambangan yang berwawasan lingkungan. Itu komitmen yang harus kita jaga bersama, pungkas Irsan. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan operasional tambang nikel di Raja Ampat dihentikan sementara sambil menunggu hasil verifikasi lapangan. Itu kami untuk sementara hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kami akan cek, kata Bahlil dalam konferensi pers. Keberadaan industri nikel di Raja Ampat menjadi perhatian luas publik. Tagar Save Raja Ampat ramai bergulir di media sosial sebagai bentuk protes. Greenpeace juga menyuarakan kekhawatiran terhadap ancaman industri nikel dan kebijakan hilirisasi pemerintah di kawasan tersebut.